Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri, dan terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini, dan jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Nah, kali ini saya sedikit cerita terkait dengan pengalaman yang sehingga menjadikan inspirasi buat kita. Nah, topik yang menarik adalah membuat sebuah usaha itu tidak ada garansi 100% Anda akan berhasil. Tema kali ini saya ingin sedikit sharing terkait dengan kegagalan. Kalau berdasarkan pengalaman dari para pengusaha dan pengalaman pribadi juga, bahwa membuat sebuah usaha itu nggak ada garansi untuk berhasil. Jadi Anda perlu membuka mindset juga bahwa antara keberhasilan dan kegagalan itu seiring. Jadi ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Yang bisa kita lakukan adalah Anda membuat sebuah rencana yang matang, sebuah bisnis, dan Anda melakukan yang terbaik. Kembali lagi, masalah keberhasilan dan kegagalan itu sudah ada yang ngatur gitu. Yang penting adalah bahwa kita melakukan dulu. Nah, karena ya itu kembali lagi kepada tadi itu, bahwa tidak ada garansi 100% bahwa kalau kita membuka usaha itu hakul yakin akan berhasil. Jadi sehingga kalau Anda sudah memahami seperti itu, masih ada 50-50 ya. Jadi paling tidak Anda bisa meminimalisir risk kemungkinan kegagalan. Jadi enggak 100% Anda rugi. Misalnya Anda membuat sebuah usaha, membuka warung pecel lele. Potensi analisisnya Anda sudah melakukan secara matang. Masakannya pasti enak. Kemudian lokasinya itu sudah 2 arah di pinggir jalan. Nah, kalau keyakinan itu semua dan semua diplankan, perhitungan matang, ya tinggal bismillah Anda jalanin. Masalah nanti apakah banyak pembelinya atau tidak, sedangkan Anda mempunyai ekspektasi jualan Anda laris, laku, tetapi kembali lagi keberhasilan 99,99%, 0,0001-nya itu yang di atas menentukan gitu. Jadi ikhtiar perlu, tetapi jangan lupa doa. Nah, flashback kembali kepada tema mengenai kegagalan, bahwa membuat sebuah usaha itu ada kemungkinan untuk gagal. Tetapi dengan kegagalan itu kita belajar dari pengalaman seseorang yang ini menjadi sebuah inspirasi, yaitu Harlan David Sandes. Anda mungkin tahu siapa dia. Yuk kita lanjut. Orang biasa mengenal beliau itu adalah Kolonel Sandes. Siapa dia? Dia adalah pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken, yang sekarang sudah mendunia gitu. Di Indonesia pun ada, dan itu anak-anak senang sekali dengan ayamnya, masakannya, bumbunya juga di lidah anak-anak suka gitu. Dan itu nggak sesimpel menciptakan
resep yang seperti biasanya gitu. Beliau melewati sebuah perjalanan kehidupan dan menemukan batu-batu kerikil, kegagalan juga ditemukan. Jadi kalau Anda ingin tahu cerita detailnya, yuk kita simak ya. Nah, terkait dengan Kolonel Sandes, beliau lahir di tanggal 9 September 1980. Di balik kesuksesan KFC ini ada inspirasi buat kita semua yang sangat menarik. Yuk kita simak. Nah, Kolonel Sandes ini mulai berkecimpung di dunia franchise waralaba Kentucky ini mulai umur 65 tahun. Dan beliau pun tidak mudah patah semangat di dalam proses mengolah bumbu. Beliau memerlukan waktu 9 tahun untuk memberikan resep yang menjadikan resep ini sebuah legend ya. Jadi keberhasilan itu beliau memberikan effort yang maksimal gitu. Nah, pada saat usia tersebut 65 tahun, resep yang dia temukan, beliau mencoba menawarkan dan tidak patah semangat ke 1000 gerai, ke 1000 investor. Itu ditolak. Bayangkan 1000, bukan 1, 2, 3, 5, 10 kali kegagalan, tapi beliau benar-benar 1000. Nah, let's say bahwa ke 1008 beliau menawarkan ke customer resep yang beliau ciptakan. Yang 1008-nya baru ada orang yang menerima resep tersebut dan membuat franchise yang akhirnya mendunia. Itu bayangkan 1008. Jadi kan 1007 itu kegagalan yang beliau lakukan dengan penuh semangat walaupun ditolak, nggak diterima resepnya, terus yang akhirnya Anda bisa lihat seperti sekarang bahwa KFC mendunia. Jadi intinya bahwa kalau di dalam membuat sebuah usaha Anda mengalami kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali, itu belum apa-apa gitu. Kembali ke inspirasi seorang Kolonel Sandes, pendiri KFC. Bayangkan seperti yang tadi saya infokan bahwa 1008 baru diterima resep yang beliau ciptakan gitu. Nah, ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua, buat diri saya sendiri juga, buat para milenial yang ingin menciptakan sebuah usaha, bahwa Anda harus yakinin betul bahwa sebuah proses perjalanan kehidupan membuka usaha, bahwa kegagalan itu anggaplah sebuah proses. Sehingga kalau Anda menemukan kegagalan, ya anggaplah itu sebuah pembelajaran gitu. Sehingga tidak patah arang, patah semangat, putus asa. Itu aja menjadi inspirasi buat kita semua, dan Anda bisa explore informasi lebih dalam terkait dengan Kolonel Sandes. Semoga di hari libur ini menjadikan sebuah inspirasi. Jangan mudah patah semangat dalam menciptakan sebuah usaha. Yang penting kembalikan ke niat kita bahwa apa yang kita ciptakan, apa yang kita usahakan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada 8 poin penting yang perlu Anda siapkan kalau Anda mengalami kegagalan dalam membuat sebuah usaha. Yang pertama adalah Anda harus punya
pikiran yang positif. Dan yang kedua adalah yang pastinya Anda harus mencari penyebab kegagalan tersebut, kenapa usaha Anda gagal. Yang ketiga adalah Anda perlu evaluasi. Evaluasi di sini bisa juga introspeksi, kenapa ya? Kenapa saya membuka usaha warung pecel lele ini kok gagal? Contohnya, apapun usaha Anda, kalau Anda mengalami kegagalan, cobalah Anda melakukan evaluasi dan introspeksi. Kemudian yang keempat adalah mencari sebuah peluang baru, peluang usaha baru. Kemudian yang kelima adalah bikin sebuah perencanaan yang matang. Dengan peluang baru tersebut, Anda mulai bangkit dari kegagalan. Kemudian yang keenam adalah fokus kepada target. Ini penting. Anda belajar dari kegagalan masa lalu, Anda mulai mencari sebuah peluang baru, Anda pastikan fokus kepada target. Kemudian yang ketujuh adalah kenali potensi peluang baru tersebut. Nah, kedelapan adalah mendapatkan sebuah motivasi yang baru biar Anda lebih punya keyakinan, belajar dari kegagalan masa lalu, dan Anda memulai hal yang baru gitu. Jangan lama-lama Anda mengalami sebuah kesedihan. Tataplah masa depan menjadi keyakinan keberhasilan. Itu aja sedikit sharing, semoga bermanfaat, bahwa di dalam mendirikan sebuah usaha Anda jangan terlalu dihantui oleh kegagalan. Mencobalah berpikir positif dan bismillah untuk yakin di dalam menciptakan sebuah usaha. Itu aja sedikit inspirasi dan semoga bermanfaat. Oke. Dan terima kasih, jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen ya. Nanti kita akan bahas materi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.